Bab 360. Keberuntungan Duo Tian. Cahaya putih yang menyebar itu akhirnya berkumpul menjadi 3 pedang yang mengerikan. Ekspresi wajah Louis berubah menjadi pucat. Ketiga pedang ini mengeluarkan aura yang mengerikan. Dengan kekuatan yang dimiliki oleh Louis saat ini, mungkin dia akan musnah saat terkena kibasan pedang ini. Orang yang bisa meninggalkan pedang kuat seperti ini pasti memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Tapi saat ini bukan waktunya untuk memikirkan hal ini. Louis langsung kabur dari sana karena dia merasakan ada sebuah pedang yang sedang mengeluarkan signal bahaya. Sepertinya pedang ini ingin membunuhnya. Louis tidak ingin mati di sini. Dia tidak menyangka dalam formasi yang misterius ini selain ada sebuah barang berharga, ternyata juga ada 3 buah pedang yang mengerikan. Jika dari awal dia tahu seperti ini, apa dia masih menginginkan benda berharga ini? Louis langsung mengeluarkan semua jurus yang telah dia pelajari sebelumnya untuk mencoba kabur dari dunia bawah laut yang terkunci ini, tapi formasi besar ini sangatlah aneh. Sepertinya ada banyak tangan yang muncul di sana sehingga membuat jalannya lebih lambat. Duar. Pedang yang menjulang tinggi ini akhirnya jatuh juga. Aura kematian yang tak berujung langsung masuk ke dalam tubuh Louis. Louis tertawa dengan menyedihkan. Dasar tamak. Dia tidak menyangka dirinya harus mempertaruhkan nyawanya demi mendapatkan barang berharga. Dia benar-benar sial. Pedang Dewa Roh Kaisar yang ada di tangan Louis terlempar oleh kekuatan pedang yang menjulang tinggi ini sehingga dia tidak bisa melawan. Ketika Louis mengira dirinya akan berpisah selamanya dengan kakaknya, telapak tangan kanannya tiba-tiba terasa panas, kemudian terjadi hal yang aneh. Ketika pedang yang mengerikan itu jatuh ke bawah, telapak tangan Louis tiba-tiba memancarkan cahaya yang menahan pedang ini. Bisa dibilang bukan menahan serangan, melainkan menyerap kekuatannya. Benar, menghisap kekuatan. Pedang yang mengerikan ini telah dihisap oleh cermin yang ada di telapak tangannya. Di saat bersamaan, muncul 2 kata dalam benaknya, keberuntungan Duo Tian. Cermin keberuntungan Duo Tian. Louis semakin terkejut setelah dia merenung sejenak. Kemudian tangan kanannya diarahkan keluar, lalu pedang yang baru saja dihisap itu tiba-tiba keluar dan membelah dunia bawah laut ini. Formasi misterius ini akhirnya sudah pecah. Air laut di luar formasi mulai mengalir deras. Tapi Louis semakin merasa senang. Cermin keberuntungan Duo Tian. Ini bukan hanya barang berharga, tapi juga senjata sihir. Louis melihat 2 pedang yang tersisa dengan bergairah, kemudian seperti ada kekuatan spiritual yang langsung menghisap kedua pedang ini ke dalam cermin keberuntungan Duo Tian. Saat ini keadaan Samudera Pasifik tidaklah enak. Pulau itu sudah tenggelam selama setengah bulan, tapi sejak saat itu Raja Tianxia masih belum keluar dari laut. Jika hanya begitu saja tidak masalah. Mungkin Raja Tianxia meninggalkan wilayah Laut Samudera ke tempat lain. Tapi 36 Jenderal Kaisar sudah muncul di sana, artinya masalah ini tidak begitu sederhana. 36 Jenderal Raja Tianxia dikenal sebagai pelindung negara Long, sedangkan raja mereka dikenal sebagai Dewa Pelindung Negara Long. Biasanya sulit sekali untuk menemukan 36 pelindung negara Long, tapi sekarang mereka semua berkumpul di sini, bahkan pemimpin nomor 1 negara Long juga datang ke sana. Kapal selam, radar air dan alat-alat lainnya lengkap di sana, sepertinya mereka sedang mencari sesuatu. Hal ini membuktikan kalau Raja Tianxia belum keluar dan masih berada di bawah laut dalam keadaan yang tidak diketahui. Perasaan hati semua orang mulai berubah menjadi kacau. Mereka dulu selalu mengira Raja Tianxia sangatlah kuat, jadi tidak mungkin mati di lautan. Tapi sekarang hati mereka mulai sedikit bergerak. Raja Tianxia ternyata hanya manusia yang dianggap sebagai dewa.
Apalagi hal yang terjadi setelah ini semakin membuat semua orang yakin dengan pemikiran ini. Pasukan militer negara Long mencari sebuah barang di dasar laut, yaitu topeng pemimpin negara Long. Yang lebih mengejutkan adalah topeng negara Long sudah retak dari bagian tengah alis mata hingga ke dagu. Hal ini berarti terjadi sebuah bahaya besar saat Raja Tianxia ikut tenggelam ke bawah. Haha, Raja Tianxia. Ternyata Raja Tianxia sudah mati. Tiba-tiba ada orang negara Amerika yang keluar dari dasar laut, lalu dia tertawa dengan bangga saat baru muncul di tengah permukaan. Alam dewa. Lagi-lagi surang alam dewa. Ternyata benar tebakan semua orang, percobaan genetika Amerika tidak mungkin hanya membentuk satu alam dewa saja. Wilson hanya satu orang yang baru mereka kirim. Orang yang digunakan untuk mengetes kekuatan Raja Tianxia. Ketika mereka melihat alam dewa yang mereka buat dengan susah payah mati di tangan Raja Tianxia, mereka merasa sangat gagal. Orang lain yang berubah menjadi alam dewa pun tidak berani keluar lagi. Tapi siapa sangka terjadi perubahan drastis pada masalah ini. Pulau itu tiba-tiba tenggelam dan anehnya Raja Tianxia juga ikut tenggelam ke dasar laut. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, jadi dia bersedia masuk ke dalam dan tetap tidak menemukan apapun di dasar laut. Tapi sepertinya semua ini adalah sebuah akhir, yaitu Raja Tianxia sudah mati. Alam dewa Amerika yang tiba-tiba keluar dari dasar laut membawa sebuah barang bukti yang paling baik. Barang itu adalah pedang Dewa Roh Kaisar milik Raja Tianxia. Bersambung. Bab 361. Kaisar Dewa gugur, negara Long berduka. Pedang Dewa Roh Kaisar Raja Tianxia jatuh ke tangan alam dewa Amerika. Ini adalah masalah yang sangat serius. Tingkat keberhargaan pedang Dewa Roh Kaisar adalah salah satunya. Masih ada satu masalah yang paling utama, bila bahkan pedang Dewa Roh Kaisar yang begitu berharga hilang, dapat dibayangkan Raja Tianxia menemui bahaya seberapa besar saat di dasar laut. 90% kemungkinan, Raja Tianxia sudah mati. Bila tidak mati maka juga akan cacat. Pemimpin nomor 1 negara Long menyatakan dengan serius, pedang ini milik Kaisar Dewa Louis, milik negara Long, orang negara manapun tidak bisa membawanya pergi, meminta pihak Amerika harus mengembalikan. Namun petinggi Amerika berkata ini adalah urusan dunia bela diri, tidak ada hubungannya dengan dunia sekuler. Mereka juga tidak memiliki kuasa meminta alam dewa Amerika menyerahkan pedang Dewa Roh Kaisar. Bicara terus terang adalah, mereka tidak mungkin mengembalikan. Ingin mengambil kembali, maka suruh pebela diri negara Long kalian merebut sendiri. Pemimpin nomor 1 marah, segera mengadakan rapat tingkat tinggi darurat di kapal induk, membicarakan bagaimana menyelesaikan hal ini. Kementerian Luar Negeri juga berusaha bernegosiasi, berusaha memberi tekanan pada Amerika. Bila Kaisar Dewa Louis sungguh menemui hal yang tidak diduga, topeng kepala naga dan pedang Dewa Roh Kaisar ini adalah peninggalannya. Topeng kepala naga dapat diselamatkan, namun pedang Dewa Roh Kaisar tidak boleh terjatuh ke tangan negara lain. Tidak boleh membiarkan Dewa Pelindung Negara Long mati dengan tidak tenang. Pada akhirnya 36 pelindung Istana Tianxia keluar, bersumpah akan merebut kembali pedang Dewa Roh Kaisar. Saat perang besar akan meledak, 36 pelindung pada saat bersamaan menerima sebuah pesan rahasia. Saat melihat pesan ini, 36 pria tangguh itu langsung menangis. Karena pesan ini dikirimkan oleh raja mereka. Raja mereka belum mati, namun menyuruh mereka merahasiakan. Jadi mereka hanya memberitahu kabar ini pada pemimpin nomor 1 negara Long. Pemimpin nomor 1 juga seketika menangis. Tahu Kaisar Dewa Louis tidak akan gugur semudah itu.
Namun, karena Kaisar Dewa Louis menyuruh merahasiakan, akting tetap harus dilanjutkan. Kementerian Luar Negeri melanjutkan negosiasi, hanya saja hasilnya sudah tidak begitu penting lagi. 36 pelindung istana Tianxia berpura-pura tidak terjadi apapun, dengan sangat marah meminta alam dewa Amerika menyerahkan peninggalan Kaisar Dewa. Sebuah perang besar antara pebelah diri akan terjadi. Hasilnya sangat jelas, alam dewa Amerika menang. 36 pelindung istana Tianxia hanya bisa setara dengannya, sedangkan saat alam dewa Amerika menggunakan pedang dewa roh Kaisar untuk menyerang, 36 pelindung juga hanya bisa menghindar. Haha, pedang Raja Tianxia benar saja pedang dewa. Alam dewa Amerika tertawa terbahak-bahak dengan sangat bangga, walaupun dia tidak dapat benar-benar mengerahkan kekuatan pedang dewa roh Kaisar, namun pedang dewa ini pasti bisa membuat kemampuan bertarungnya meningkat. Eksperimen gen Amerika sudah berhasil, nanti pasti akan membuat alam dewa yang lebih banyak, sedangkan dia, Alex, adalah dewa dari semua dewa. Melihat Alex mengalahkan 36 pelindung negara Long sendirian, semua orang Amerika di tempat bersorak gembira. Selama ini, pebelah diri negara Long adalah yang terbaik di dunia, namun sekarang berbeda, mereka menggabungkan teknologi dan bela diri, berhasil mengalahkan sistem bela diri negara Long. Nanti Amerika barulah puncak pebelah diri sebenarnya. Istana Tianxia sudah menjadi masa lalu. Bila dibandingkan dengan sorakan gembira orang-orang negara lain ini, negara Long benar-benar diselimuti sebuah emosi sedih dan tertekan. Mereka tidak berani membayangkan, Kaisar Dewa sungguh bisa gugur. Keyakinan di hati mereka seperti sebuah gedung tinggi besar yang kehilangan fondasi, seketika runtuh. Ini adalah ratapan negara Long. Saat ini, di atas geladak kapal pesiar raksasa, wajah Celawang memucat, di sebelahnya, Hailey dan yang lain juga sangat sedih. Benar, mereka semua sudah datang. Seharusnya adalah, mereka terus ada. Sejak hari Kaisar Dewa Louis membunuh alam dewa Amerika Wilson, mereka ada di tempat, ingin menyaksikan sendiri pria yang mereka cintai melepaskan topeng kepala naga, menikmati sorakan semua orang. Itu adalah kebanggaan mereka. Namun siapa yang bisa menyangka, hal ini tak disangka berkembang sampai ke tahap ini. Hailey dan yang lain sampai sekarang tidak dapat percaya, Louis mereka mati seperti ini. Selama setengah bulan ini, mereka terus dalam keadaan cemas, juga tidak pernah pergi, tidak peduli Louis mati atau hidup, mereka harus melihatnya. Vanessa Xiao juga ada. Dia awalnya sedang syuting di Provinsi Jiangnan, Hailey memaksanya datang menonton keramaian, masih berkata akan memberinya sebuah kejutan besar. Saat itu Vanessa Xiao masih tidak tahu Kaisar Dewa Louis adalah Louis-nya. Sampai pulau tenggelam, di sekitar mulai ada gosip yang berkata Kaisar Dewa Louis mengalami bahaya. Vanessa Xiao melihat suasana hati saudara-saudaranya tidak beres, begitu bertanya baru mengetahui kenyataannya. Kaisar Dewa Louis tidak tahu hidup atau mati, ini awalnya membuat Vanessa Xiao sangat khawatir. Setelah mengetahui Kaisar Dewa Louis adalah Louis, kekhawatiran seperti ini seketika bertambah besar ribuan kali lipat. Bahkan Karin Chu yang paling mengetahui kemampuan Louis Liu saat ini merasa sangat gelisah. Dia hanya membenci kemampuannya tidak cukup. Bila dirinya adalah tahap fondasi, tidak akan membuat alam dewa Amerika itu begitu sombong, juga tidak akan membuat pedang Dewa Louis terjatuh ke tangan orang Amerika. Tentu saja, bila sungguh ada kemampuan seperti itu, dia dulu pasti akan menemani Louis masuk ke dalam dasar laut, ikuti melihat-lihat sebenarnya rahasia apa yang tersimpan di dasar laut. Selain 7 kakak perempuan Louis Liu, di tempat masih ada sangat banyak orang negara Long yang tidak pergi.
Mereka menyaksikan sendiri keyakinan di hati mereka ikut tenggelam dengan pulau, juga ingin melihat sendiri keyakinan menembus ombak, namun menunggu setengah bulan, tidak mendapatkan hasil ini. Tidak ada orang yang bersedia menerima kenyataan ini. Hei, wanita-wanita cantik tinggi, kaki jenjang, bokong bahenol, apa tertarik menemaniku minum? Saat Hailey dan yang lain berdiri di atas geladak kapal dan menatap ke pulau di kejauhan yang tenggelam dengan ekspresi sedih, sebuah suara serak tiba-tiba terdengar di belakang. Seorang pemuda berbaju India, kepalanya dililit sorban, hampir menutupi seluruh wajahnya, hanya menunjukkan dua mata yang terlihat aneh. Seperti mumi hidup. Dia menggoyangkan gelas anggur di tangannya. Tatapannya menatap bolak-balik ke pinggang dan bokong sederet wanita cantik itu, lalu berdecak kagum. Perasaan wanita cantik berdiri sederet seperti ini sungguh menyenangkan hati. Pinggang itu, bokong itu, kaki itu, walaupun masing-masing memiliki perbedaan, namun semuanya berkualitas, auranya juga masing-masing berbeda. Hebat, bersambung.